Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ustadz bisa kembali menyapa teman-teman, bisa kembali dalam majelis ilmu, meskipun kita tidak secara langsung bertatap muka bersama teman-teman, tetapi semoga tidak mengurangi keberkahannya. Dan tentu ini adalah bagian daripada karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana pagi hari ini banyak pemuda-pemuda di luar sana yang kehilangan waktu mereka, kehilangan kesempatan mereka untuk sesuatu yang jauh dari kata manfaat. Tetapi hari ini Ustadz lihat teman-teman hadir dan mau duduk untuk menyimak, mendengarkan nasihat ilmu yang saya berharap semoga ini adalah tanda kebaikan dan kebesaran teman-teman nanti di masa yang akan datang. Karena kalian adalah mujahid-mujahidah, kalian adalah pemimpin masa depan, kalian adalah orang-orang besar, orang-orang hebat yang akan memperbaiki generasi kita hari ini, yang akan memperbaiki bumi ini dari kerusakan-kerusakan dan fitnah. Maka teman-teman, kebesaran dan kehebatan teman-teman di masa yang akan datang tidak akan bisa diraih dengan proses yang ringan, perjuangan yang sebentar, melainkan semua butuh waktu, butuh keistiqomahan, butuh kesungguhan untuk bisa menyongsong kesuksesan teman-teman di masa yang akan datang. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah menuliskan kisah di dalam kitab beliau Syiar Alam An-Nubala, bahwa ada 4 orang pemuda pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat-empat ini merupakan putra daripada sahabat mulia. 1 sahabat Umar bin Khattab, dan yang ketiga lainnya adalah putra daripada sahabat Zubair bin Awam, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Mus'ab bin Zubair. Suatu hari mereka memutuskan untuk berkumpul di suatu tempat yang sangat mulia, yaitu Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kalau teman-teman pernah atau menyaksikan di televisi gambar atau umroh haji, insya Allah itu di sebelah Ka'bah ada lingkaran, setengah lingkaran kecil, ya, itu namanya Hijr Ismail, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berdoa di tempat itu Allah akan kabulkan. Maka keempat pemuda ini kemudian bahkan usianya masih sangat belia, berkumpul di tempat itu, dan
mereka memutuskan untuk menjadikan majelis itu, perkumpulan itu atau diskusi pada hari itu adalah sebagai tempat penuh dengan harapan atau tempat bercita-cita, di mana setiap dari mereka akan mengungkapkan keinginan atau cita-cita besar mereka yang akan mereka wujudkan di masa yang akan datang. Tentu dengan berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat teman-teman, di mana kumpulnya pemuda saat itu yang dibahas adalah tentang perkara besar, cita-cita. Berbeda jauh dengan peradaban atau zaman kita hari ini. Kalau teman-teman saksikan, kebanyakan dari pemuda di luar sana ketika mereka berkumpul, apa yang mereka bahas, apa yang mereka bicarakan. Kumpulnya pemuda saat ini lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat laghau atau jauh daripada kebermanfaatan. Manfaat aja tidak, apalagi besar. Maka kalau teman-teman bisa menyaksikan pemuda hari ini, tidak jauh ketika kumpul mereka paling pegang gadgetnya masing-masing, pegang HP-nya masing-masing, ya, punya dunianya masing-masing. Dan kalau kita lihat isinya tidak jauh dari game, dari permainan-permainan yang merusak daripada permainan yang membuang waktu, bahkan menjauhkan mereka dari Allah. Saatnya dikumandangkan azan tidak hadir, bahkan seolah-olah tidak terdengar, ya, seolah-olah tidak tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Mereka dilupakan dengan itu semuanya. Adapun kalau tidak gadget, mungkin hanya membicarakan sesuatu yang laghau atau bahkan buruk. Perkataan lisan mereka, na'udzubillah, semoga ini tidak terjadi di generasi kutab. Kayak kalian, di mana kumpulnya anak-anak kutab hari ini yang dibicarakan tidak jauh dari Quran, yang dibicarakan tidak jauh dari hal-hal yang menambah iman, yang dibicarakan tidak jauh dari kebaikan, amal soleh, jihad, cita-cita, hal yang besar tentang umat ini. Bagaimana teman-teman ke depan akan memperbaiki keadaan zaman ini, akan memperbaiki bumi ini. Itulah PR teman-teman. Maka kumpulnya sahabat satu membahas cita-cita mereka. Diawali dari yang pertama ada Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan bahwa aku ingin menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin umat Islam secara keseluruhan. Bukankah itu cita-cita yang besar? Tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada seorang khalifah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada seorang khalifah. Kemudian disusul oleh sahabat yang lain, yaitu beliau Urwah bin Zubair. Apa cita-cita beliau? Beliau mengatakan, aku ingin menjadi tempat di mana masyarakat atau orang-orang banyak menimba ilmu dariku. Atau dengan kata lain, beliau ingin menjadi seorang ulama. Ini ulama beneran, ulama besar. Bukankah tidak ada yang lebih tinggi daripada kedudukan seorang ulama? Besar cita-citanya. Kemudian yang ketiga ada Mus'ab bin Zubair. Beliau mengatakan bahwa aku ingin menjadi Amir Irak atau pemimpin Irak dan menikahi 2 wanita sekaligus, yaitu Aisyah binti
Tolhah dan Sukainah binti Husain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, Abdullah bin Umar. Belum menyampaikan, aku berkeinginan atau bercita-cita agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Luar biasa, teman-teman. Cita-cita mereka begitu tinggi, besar, bahkan melampaui batas umur mereka, bahkan melampaui zaman. Cita-cita mereka gaungkan sampai ke akhirat. Dan tahukah teman-teman, dari keempat sahabat ini, ya, putra sahabat Nabi atau keempat teman akrab nih, keempat-empatnya itu Allah kabulkan di kemudian hari. Abdullah bin Zubair kelak akan menjadi seorang pemimpin, ya, setelah masa khalifah atau khulafaur rasyidin. Beliau menjadi pemimpin kurang lebih 9 tahun lamanya. Kemudian yang kedua ada Urwah bin Zubair, juga menjadi ulama besar Madinah yang banyak menjadi rujukan para ahli hadis kepada beliau, yang beliau menimba langsung hadis-hadis itu daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, Mus'ab bin Zubair. Beliau juga menjadi pemimpin, ya, pemimpin Irak nantinya, dan juga menikahi dua wanita yang telah disebutkan, dua muslimah yang disebutkan. Dan yang keempat, Abdullah bin Umar. Ini yang tidak bisa kita lihat secara zahir, karena permintaan beliau adalah diampuni oleh Allah. Tetapi Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya mengatakan bahwa beliau akan diampuni oleh Allah sebagaimana dikabulkannya keinginan ketiga sahabatnya yang lain. Dari kisah ini saja teman-teman sebetulnya cukup menjadi inspirasi, ya, untuk kita, bahwa banyak pelajaran yang bisa kita gali dari kisah ini dari berbagai sisi. Di antaranya barangkali seperti jangan pernah takut untuk bercita-cita. Bercita-citalah setinggi mungkin, ya. Bercita-citalah setinggi mungkin. Ahli hikmah mengatakan membidik tinggi, tahu membidik, menembaklah, atau memanah ataupun apa itu, membidik, ya. Membidik tinggi lebih aku sukai meskipun tidak tepat sasaran daripada membidik rendah karena aku telah menyerah meskipun tepat sasaran. Kenapa? Yang dimaksud adalah bercita-cita tinggi, ya, berharap tinggi itu lebih aku sukai karena sebuah motivasi, sebuah optimisme untuk meraih sesuatu, daripada melakukan hal yang rendah atau hal yang kecil atau cita-cita kecil karena dia sudah menyerah terlebih dahulu, ya. Maka bercita-citalah setinggi mungkin sebagaimana para sahabat saat itu bercita-cita. Maka kalau ditanya teman-teman cita-citanya dari apa, ya, sebutkan dan mintakan itu di sepertiga malam teman-teman. Berharap pada Allah, ya Allah, aku bercita-cita kelak menjadi seorang ulama. Aku bercita-cita kelak menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang akan memperbaiki zaman ini, menjadi, ya, apapun itu, sesuatu yang besar. Sesuatu yang dikatakan besar itu apabila maslahatnya semakin banyak dan bernilai akhirat. Nah, teman-teman semuanya, tetapi perlu dibedakan antara cita-cita dan khayalan. Beda.
orang bercita-cita dan orang berkhayal. Apa yang membedakan? Yang membedakan antara langkah berikutnya. Kalau orang bercita-cita, dia akan iringi dengan upaya, kesungguhan, dan perjuangan yang tidak ringan untuk mewujudkan cita-cita itu. Tapi orang yang berkhayal, itu orang yang mempunyai keinginan, tapi setelah itu dia banyak rebahan, banyak tidur di kamar, tidak berusaha mewujudkannya. Itu namanya khayalan. Maka teman-teman, hiduplah dengan penuh cita-cita, hiduplah dengan penuh impian besar, tetapi jangan lupa untuk mengiringi semua itu dengan istiqomah, dengan perjuangan, dengan upaya-upaya mewujudkan cita-cita kita, tentu dengan tetap mengharap daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika teman-teman ditanya tentang apa cita-cita teman-teman, jangan sampai ada yang mengatakan aku mau seperti mengalir sajalah seperti air. Jangan. Karena artinya mengalir seperti air itu dia tidak punya pendirian, tidak kokoh. Dia akan mudah terbawa arus. Maka boleh kita lihat dan saksikan, kalau kita lihat di sungai apa yang mengalir. Tidak jauh-jauh dari kotoran, ya kan? Sampah dan sesuatu yang tidak hidup atau mati. Maka kalau teman-teman merasa hidup, merasa punya ruh, maka kita harus bisa melawan arus rusaknya zaman ini. Punya pendirian, keimanan yang kokoh, sehingga tidak mudah goyah ketika banyaknya pemuda, generasi anak-anak yang saat ini rusak, ya, terbawa oleh arus, ya, fitnah kehidupan. Maka teman-teman harus punya sikap, kemudian bisa melawan arus itu dan tetap berdiri kokoh, ya, untuk mencapai dan mencari kebenaran. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, dan mari kita masuk, ya, kepada apa sebetulnya fungsi sirah. Maka di tulisan yang sudah Ustaz bagikan di web, di slide sebelumnya, yaitu sirah berfungsi sebagai satu motivasi. Bukankah kisah tadi cukup menjadi motivasi untuk kita? Nah, itu fungsinya sirah. Semakin banyak teman-teman baca sirah, kebesaran orang-orang terdahulu, kehebatan orang-orang terdahulu akan semakin memotivasi kehidupan kita. Maka teman-teman kalau pengen menjadi atau pengen termotivasi, baca sirah dong. Jangan hanya baca tulisan-tulisan yang lucu-lucu, nyarinya tulisan yang aneh, atau mungkin bacanya gambar-gambar yang gak bermanfaat. Ayo cari sesuatu yang bisa memberikan kita motivasi. Salah satunya sirah. Karena di sirah banyak motivasi orang-orang besar, orang hebat di masa lalu yang pernah berjaya. Kira-kira apa nih rahasianya untuk bisa seperti mereka? Gali itu semuanya. Islam pernah punya sahabat-sahabat yang mulia yang di pengantar sudah Ustaz sampaikan. Sampai di abad setelahnya, di generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, ada ulama-ulama ahli hadis, ahli Quran, ahli tafsir, kemudian macam-macam, ya, itu banyak. Ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Asy-Sya'bi, ada Imam Abu Hanifah, dan banyak ulama yang lainnya. Kemudian di abad-abad pertengahan, Abna Ar-Razi, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, ya, Ibnu Khaldun, macam-macam. Itu semua adalah orang-orang hebat yang semua itu muaranya adalah kepada Rasulullah SAW. Baik. Jadi fungsi yang pertama, sirah sebagai motivasi. Kemudian yang kedua, sirah sebagai solusi, ya, solusi. Maka solusi dari kerusakan zaman ini ada pada sirah.
Makanya teman-teman kalau baca sirah sebagaimana yang Rasulullah SAW ambil solusi daripada sirah Ashabul Kahfi ketika para sahabat tadi kemarin saya sampaikan banyak mendapati intimidasi dari orang-orang Quraisy, maka Rasul menjadikan sirah itu sebagai solusi dalam kehidupan beliau. Begitu juga dengan kehidupan teman-teman akan banyak didapati solusi daripada sirah-sirah yang akan kita baca, insya Allah. Fungsi yang berikutnya adalah sirah sebagai inspirasi. Inspirasi. Contoh, pada masa Rasulullah SAW ketika beliau berada di perang Khandaq, beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, saat itu Rasulullah dan para sahabat ya berkumpul berperang melawan ribuan tentara Quraisy beserta koalisinya, gabungan, bukan hanya Quraisy saja, ada Bani Sulaim, Ghatafan, kemudian ada suku-suku Yahudi seperti Yahudi Nadir, ya, kemudian Quraidah dan macam-macam. Semua mengepung Madinah. Di saat kesulitan itu terjadi, akhirnya muncul satu ide, yaitu mereka menggali parit, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Maka ketika menggali parit itu, Rasul memecahkan batu yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat dengan 3 kali pukulan. Dan disitulah Rasul mengajarkan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa untuk para sahabat. Ketika Rasul memukulkan batu yang pertama, cahaya muncul begitu terang dan Rasulullah mengatakan, sungguh aku telah melihat pintu-pintu Syam, yaitu istana-istana merah telah terbuka. Kemudian pecahlah batu itu menjadi sepertiga bagian. Dipecah lagi, pukulan yang kedua, muncul ya semburat cahaya yang begitu terang. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku telah melihat pintu-pintu Persia, yaitu istana-istana putih telah terbuka. Dan sampai yang ketiga, aku telah melihat yaitu Yaman, di mana pintu San'a telah terbuka. Bayangkan teman-teman, saat itu peradaban umat Islam, ya, orang sahabat Muhajirin dan Ansor, berapa jumlahnya kalau dihitung? Hanya sedikit. Bahkan orang-orang Quraisy ketika kaum muslimin ingin melawan tentara Romawi, itu diejek kaum muslimin. Bagaimana akan bisa melawan tentara Romawi sedangkan mereka Quraisy saja belum bisa terkalahkan? Mereka yang jumlahnya sedikit akan melawan sebuah peradaban besar Romawi dan Persia. Nggak mungkin, kata orang Quraisy. Tetapi Rasulullah mengajarkan sebuah mimpi besar, inspirasi. Maka saat itu para sahabat sebetulnya, ya, saat itu sedang dalam keadaan susah, sulit. Jangankan menaklukkan Romawi dan Persia, sekarang saja mereka sedang kebingungan saat itu ketika akan menghadapi gabungan daripada tentara Quraisy. Tetapi Rasul jangkauannya jauh ke depan, di mana menginspirasi para sahabatnya saat itu bahwa kelak kaum muslimin ini akan menguasai Syam, kelak kaum muslimin ini akan menyelamatkan bumi Persia, kelak kaum muslimin ini akan mendakwahkan Islam sampai ke Yaman. Dan ternyata terbukti, kelak nanti umat Islam akan bisa menduduki Syam, Persia, dan Yaman, serta peradaban besar saat itu antara Persia dan Romawi runtuh di tangan umat Islam. Begitu teman-teman. Maka atau contoh lain ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, tuftahu Konstantinia, ya, bahwa tuftahul Konstantinia, ya, lini'mal amiru hu amiruha, lini'mal amir amiruha, lini'mal jais dalikal jais. Bahwasanya sebaik-baik akan terbukalah Konstantinopel,
ya. Dan sebaik-baik amir adalah amir, ya, dan sebaik-baik tentara adalah tentara itu. Artinya ternyata hadis ini teman-teman mampu menjadi inspirasi bagi kaum muslimin selama berabad-abad tahun lamanya. Dan baru Konstantin itu terbuka oleh Muhammad Al-Fatih di dalam sirahnya atau di dalam kisahnya. Itu telah menginspirasi Muhammad Al-Fatih bahkan sampai generasi-generasi sebelumnya daripada apa yang disabdakan Nabi. Nah, ini fungsi daripada sirah nabawiyah, teman-teman. Kemudian fungsi yang keempat adalah prediksi. Bagaimana tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dari hadis-hadis betul hadis-hadis beliau yang beliau sampaikan, yaitu prediksinya tidak pernah salah dan selalu tepat, sehingga seperti tadi Roma, Persia, kemudian juga Konstantinopel, semuanya itu akan terbuka sesuai dengan apa yang telah diprediksikan oleh Rasul dan para sahabat, bersandar kepada perkataan Nabi tadi. Maka sirah itu bisa menjadi prediksi. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang tidak jauh berbeda dengan apa yang akan terjadi atau yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Maka kita akan bisa memprediksikan kemana arah zaman ini akan berlangsung sesuai dengan sunnah ataupun sabda Rasulullah SAW atau petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Teman-teman semuanya yang Ustadz cintai karena Allah, insya Allah hari besok kita akan sudah mulai belajar tentang sirah. Untuk rujukan kita dalam belajar sirah yaitu adalah Matan Urjuzah Al-Mi'iyah atau 100 bait syair yang mengkisahkan tentang kehidupan Nabi, mulai dari kelahiran sampai wafatnya beliau, ya. Dari sirah yang begitu panjang, yang begitu banyak, dirangkum hanya dengan atau oleh 100 bait ini. Jadi cukup ringan untuk kita pelajari dan memudahkan kita. Adapun penulis daripada kitab ini yaitu Ibnu Abil Ais Al-Hanafi, ya, seorang ulama al-alamah besar Damaskus, ahli hadis, ya, ahli sirah juga, dan dalam bidang-bidang yang lainnya, ya. Banyak karya-karya beliau yang lainnya selain daripada ini, dan bahkan beliau termasuk ulama besar pada masanya dan banyak dipuji oleh ulama-ulama yang lainnya. Kalau teman-teman tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang biografi beliau, silakan dibaca tulisan Ustadz di slide yang telah Ustadz sampaikan di web, ya, di web, agar kita betul-betul memaknai, ya, kenapa kitab ini akan kita jadikan rujukan. Barangkali itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Syukron wa jazakumullahu ala ihtimamikum. Ada salah kata tentu dari kebodohan dan kesalahan Ustadz pribadi, ada benarnya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.